Ini utama sekali. Dari 5 waktu itu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini dari 5 waktu itu yang paling urgen itu adalah sholat jamaah isya dan subuh. Nah, apa kata Rasulullah tentang sholat jamaah subuh, isya dan subuh? Ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shallal subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu rawahu Muslim. Barang siapa yang sholat isya dengan berjamaah, ya monggo dibagi, ya, tapi telinganya tetap mendengarkan sini. Ya. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seperti dia itu sholat malam setengah, sholat setengah malam. Nisfal lail, ya, setengah malam. Jadi kalau satu malam itu misalnya berapa jam? 8 jam, berarti seperti kita sholat malam 4 jam. Ya sudah berapa rakaat itu coba. Nah, lebih-lebih, nah ini lebih-lebih. Man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Pajak subuh seakan-akan dia sholat malam semalam suntuk, sholat sunnah semalam suntuk. Nah, ini betapa banyaknya pahala untuk sholat sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Sholat isya seperti sholat malam setengah malam, sedangkan sholat subuh berjamaah seperti sholat sunnah semalam suntuk. Nah ini luar biasa. Ini hadisnya sahih, rawahu Muslim. Halo sahabat-sahabat semua, ini mau berangkat pengajian dan dilaksanakan buka bersama bapak-bapak ibu-ibu di RW 17. Ini berangkat ke arah masjid untuk mendengarkan pengajian. Menuju ke masjid, ini Jalan Pucang Sari 4. Di depan masjid ini udah mulai Pak Mustahib, udah mulai Pak. Ya, seringkali ilmunya itu sederhana, tapi kita tidak melakukannya, yang jadi permasalahan. Semoga bisa diberikan keistiqomahan kepada kita sekalian untuk melaksanakannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan terima kasih pada Bapak Ibu jemaah dan menyampaikan bahwa nanti malam akan ada acara yaitu peringatan Nurul Quran, di mana peringkatannya yaitu pengajian seperti biasa dalam bentuk kultur, tapi yang berbeda dengan yang lainnya, yaitu nanti malam ada tampilan-tampilan dari anak-anak kita yang belajar tentang Al-Quran, termasuk tampilan dari ibu-ibu yang sudah belajar dan sudah berlatih beberapa kali ini, tentunya di masjid sudah 2 kali, tadi pagi sudah di dosennya, sudah diberikan kelancaran nanti. Nah,
karena ibu-ibunya tampil, ya bapak-bapaknya harus memberikan support gitu ya. Mohon hadir bapak-bapak, jadi ya biar apa ya, ya ada kebanggaan ya sama anak-anak kita yang tampil. Kemudian ya semoga saling memotivasi, menyemangati bareng-bareng bahwa di perumahan kita Anda sudah boleh bersemangat gitu ya untuk belajar Al-Qurannya, baik anak-anak, ibu-ibu termasuk bapak yang sudah rutin ngaji darurat setelah Isya atau pada Isya. Jadi juga kita berikan kemana Dawamul Quran menawarkan membaca Al-Quran. Oke, sampai nanti akhir penjelasan. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya masih lemes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, ketua takmir dan staf, juga bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ikhlas, juga anak-anakku yang saya cintai. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa menghadiri acara buka puasa bersama yang ini hari yang ke berapa, 16? Hari yang ke-16 ya, berarti tinggal separuh kurang ya. Sudah separuh lebih ya. Mudah-mudahan ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, tabi'in, tabi'in dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu dan adik-adik yang saya hormati, kemarin kita bicara tentang apa? Tentang keutamaan sholat jamaah ya. Kemarin saya bacakan 2 hadis. Hadis yang pertama menyatakan bahwa sholat berjamaah itu mendapat berapa derajat? 27 derajat ya. Kemarin sudah kita bicarakan apa itu derajat. Kemudian yang kedua, kemarin juga kita bicara tentang sholat jamaah itu, orang yang sholat berjamaah itu jauh lebih baik daripada sholat sendirian di rumah atau di pasar ya, 25 derajat. Kemudian ketika kita melangkah menuju ke masjid, setiap langkah apa? Allah akan mengangkat derajat, kemudian akan menghapus kesalahan kita. Kemudian selama kita berada di masjid, di tempat sholat, malaikat akan turun sambil mendoakan kita ya. Doanya apa? Allahumma sholli alaih, Allahumma hamhu ya. Ini malaikat selalu mendoakan kita. Ini betapa mulianya sholat berjamaah ya. Kemudian sekarang kita akan lanjutkan tentang masih sholat jamaah. Ini minggu depan ganti topik ya.
Wa anhu qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah laisa li qa'idun yaquduni ilal masjidi fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurashisu lahu wa yusalli fi baitihi farakhasa lahu. Falamma walla da'ahu faqala lahu hal tasma'u nida bis-shalah qala na'am qala fa'ajib. Rawahu Muslim. Ya. Langsung saja maksud dari hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki ini buta, tunanetra. Ya. Laki-laki ini tunanetra. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mau berjamaah ke masjid, nggak ada yang nuntun, ya. Tidak ada yang gandeng. Tidak ada yang nuntun. Maka saya mohon kepada Rasulullah untuk meringankan supaya tidak usah sholat di masjid, tapi sholat di rumah saja ya Rasul. Ini yang menyampaikan orang yang bagaimana? Tunanetra, tidak bisa melihat. Kemudian kemudian Rasulullah memberi keringanan. Ya, kalau begitu boleh. Tetapi ketika orang yang buta ini berlalu mau pergi gitu, Rasulullah memanggilnya, Pak, sini Pak. Gitu, ya. Dipanggil lagi oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Rajul, sampean krungu pora suara azan gitu. Ya. Panjenengan apakah mendengar suara azan? Hal tasma'un nida bis shalah? Apakah sampean mendengar suara azan? Maka dijawab oleh laki-laki yang buta ini, qala na'am, ya saya mendengar. Kalau begitu maka wajiblah kamu sholat berjamaah di masjid. Nah, ini apa maknanya Bapak Ibu? Sampai orang yang buta, tidak ada yang nuntun, tidak ada yang gandeng, ketika mendengar suara azan tetap wajib sholat berjamaah. Ini yang ngomong kepada Rasulullah itu orang yang buta. Nah, ini pertanyaannya, apalagi kita yang melihat, yang waras, yang sehat. Berarti apa Bapak Ibu? Banget wajibnya untuk sholat berjamaah. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya sholat berjamaah. Ya. Ini mudah-mudahan setelah saya sampaikan tentang fadilah, tentang keutamaan sholat jamaah ini, masjid kita akan semakin makmur, gitu ya, yang jamaah banyak. Tapi kalau ternyata yang jamaah masih tetap sedikit, ya wis berarti dasar bedut. Ya. Ini yang ngomong Rasulullah ya, saya hanya menyampaikan. Ini hadisnya juga sahih, rawahu Muslim, ya, riwayat Imam Muslim, insyaallah. Di sini apa namanya, kalimatnya menggunakan fa'ajib, wajib jamaah, insyaallah ya. Nah, ini mudah-mudahan setelah mendengar hadis ini Bapak Ibu semakin rajin untuk berjamaah. Apalagi sekarang masjid kita sudah nyaman, sudah pakai apa? AC, ya. Biarpun bayarnya mahal, wis rapopo,
sing penting sholat nang masjid nyaman, nah, gitu ya. Ini bayarnya mahal ini listriknya ya. Tapi takmir masjid tetap bersikukuh sila terus saja ya, pakai AC ya. Tapi mohon maaf untuk bulan puasa ibu-ibu sementara di luar, tapi yang hari-hari biasa tetap nanti masuk ke dalam pakai AC. Tapi kalau di luar pakai AC terus gimana ya. Tapi masih lumayan banyak kipasnya ya, walaupun di luar. Jadi ini Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kenapa kalau di pesantren-pesantren itu sholat jamaah diwajibkan oleh peraturan pesantren? Karena apa? Karena betapa pentingnya sholat berjamaah. Baik, sekarang saya bacakan hadis berikutnya. Wa an Abdillah Wakila Amr bin Qaisin al-Ma'ruf ibnu Maktum al-Muazzin radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah innal madinata katsiratul hawam was-siba. Faqala Rasulullah tasma'u hayya 'ala shalah hayya 'alal falah fahayya hala. Ini hadis dari Abdillah yang dikenal dengan Amr bin Qais, kemudian dikenal lagi dengan Ummi Maktum. Dia mengatakan, wahai Rasul, kota Madinah itu banyak hewan-hewan kecil. Nah, ini dalam bahasa Arabnya itu katsiratul hawam, itu binatang begermetan. Apa ini bahasa Jawanya itu? Begermetan itu. Paham ya, kamu sih ya? Ya, binatang-binatang kecil ya, kayak apa ulat gitulah ya, begermetan. Wasiba, apa ini maknanya siba? Bentar. Wasibah dan belalang, ya. Banyak belalang, banyak binatang-binatang kecil. Maksudnya, ini maksudnya si Ummi Maktum itu karena banyak binatang-binatang kecil, kemudian juga banyak belalang, mbok saya nggak usah sholat jamaah di masjid ya Rasul itu ya. Tapi apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tasma'u hayya 'ala shalah hayya 'alal falah. Apakah kamu mendengar suara azan hayya 'ala shalah hayya 'alal falah? Ya, ini kan mewakili bagian dari azan ya. Hayya 'ala shalah artinya apa? Mari kita sholat. Hayya 'alal falah, mari kita mencapai kebahagiaan. Ini lafal azan itu luar biasa. Jadi antara as-sholat dengan al-falah ini nyambung. Artinya apa? Orang yang sholat akan memperoleh kebahagiaan. Nah, bagi orang yang tidak mau sholat, ya kebahagiaannya jauh. Jadi, hayya 'ala sholah, hayya 'alal falah. Kalau kamu mendengar hayya 'ala sholah, hayya 'alal falah, wahayyahalah, maka kamu tetap harus ikut berjamaah. Padahal ini yang ngomong kepada Rasul itu Ummi Maktum. Ummi Maktum itu juga seorang yang buta. Abdullah Ummi Maktum ini seorang yang buta. Tapi ketika mendengar hayya 'ala shalah hayya 'alal falah, berarti mendengar azan dari masjid, maka tetap wajib melaksanakan sholat jamaah. Ini ya. Ini rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin wa makna hayya hala ta'al mari sholat gitu ya. Hayya hala. Ini betapa pentingnya sholat jamaah. Baik.
Ini ada satu hadis lagi yang cukup fenomenal ya, kontroversi juga. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsi biyadihi wa laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtaqaba summa amura bis shalah fayu'azzana biha summa amura rajulan faya umman nas summa ukhalifa ila rijalin fa ukhriqa alaihim buyutahum. Ini muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa ini maksudnya? Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang saya ada di dalam genggamannya, demi zat yang diriku, kata Nabi, ada di dalam genggamannya. Ini sama dengan bacaan wallahi. Apa itu wallahi? Demi Allah. Jadi bisa tiga macam, wallahi, bisa billahi, bisa tallahi. Itu taknya namanya tak kosam, wawunya wawu kosam, baknya bak kosam ya. Bak yang untuk apa namanya sumpah ya, wawunya wawu untuk sumpah, taknya juga tak untuk sumpah. Jadi sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan bahwa demi zat yang diriku ada di dalam genggamannya. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW itu sudah menyiapkan kayu bakar, ya. Kemudian Rasulullah memerintahkan orang-orang untuk sholat berjamaah. Lalu azan dikumandangkan. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada semua manusia untuk makmum, semua orang yang ada di situ untuk makmum, untuk sholat berjamaah. Kemudian ada satu orang yang tidak mau berjamaah. Ada satu orang yang tidak mau berjamaah. Maka apa kata Rasulullah? Kalau kamu tidak mau berjamaah, maka akan aku bakar rumah kamu. Akan aku bakar rumah mereka. Jadi Masya Allah ini ya, soal sholat jamaah itu. Jadi kalau ada orang yang tidak mau sholat berjamaah, padahal dia punya kesempatan untuk berjamaah, maka saking urgennya, saking pentingnya berjamaah, Rasulullah mengancam akan membakar rumahnya, ya. Nah, ini luar biasa ya tentang sholat jamaah ini. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, ini satu hadis lagi yang sangat penting ya. Sangat penting, saya akan bacakan. Baik. Jadi Wa'an Abi Darda, ini hadis terakhir ini ya. Wa'an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min salasatin fi qaryatin wala badwin wala tuqamu fihimus shalah illa qad istahwaza alaihimus syaitan fa alaikum bil jamaah fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil khasiyah. Jadi ada satu kampung yang di dalamnya itu tidak didirikan sholat berjamaah. La tuqamu fihimus sholat illa qad istahwaza, sesungguhnya kampung itu sedang digoda oleh setan. Maka Rasulullah meminta kepada kita fa'alaikum bil jamaah, maka kamu wajib sholat berjamaah. Sebab apa? Fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Jadi macan, harimau itu akan memangsa seseorang ketika dia dalam kesendirian. Jadi kalau sholat jamaah karena bareng-bareng gitu,
karena bareng-bareng, maka setan tidak berani menggoda. Itu loh maksudnya. Tetapi ketika dia sendirian, maka akan mudah digoda oleh setan. Nah, ini masalahnya ya. Jadi ketika sendirian, maka akan digoda oleh setan. Jadi karena itu, ayo kita rajin sholat berjamaah. Baik, ini utama sekali. Dari 5 waktu itu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini dari 5 waktu itu yang paling urgen itu adalah sholat jamaah isya dan subuh. Nah, apa kata Rasulullah tentang sholat jamaah subuh, isya dan subuh? Ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shallal subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu rawahu Muslim. Barang siapa yang sholat isya dengan berjamaah, ya monggo dibagi ya, tapi telinganya tetap mendengarkan sini ya. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seperti dia itu sholat malam setengah, sholat setengah malam, nisfal lail ya, setengah malam. Jadi kalau satu malam itu misalnya berapa jam? 8 jam, berarti seperti kita sholat malam 4 jam. Ya sudah berapa rakaat itu coba. Nah, lebih-lebih, nah ini lebih-lebih. Man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Ajak subuh seakan-akan dia sholat malam semalam suntuk, sholat sunnah semalam suntuk. Nah, ini betapa banyaknya pahala untuk sholat sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Sholat isya seperti sholat malam setengah malam, sedangkan sholat subuh berjamaah seperti sholat sunnah semalam suntuk. Nah, ini luar biasa. Ini hadisnya sahih rawahu Muslim. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, ini sudah disiapkan minumannya, jadi konsentrasinya ke minuman ya. Ke jajanan ya, takjil. Saya kira ini yang bisa saya bacakan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kami ambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Kitabnya tebel ya. Ini saya ngaji 2 kali kitab ini. Pertama dulu di pesantren, lalu yang kedua pasaran di Kaliwungu ya. Kiainya sekarang sudah meninggal. Yang ngajari saya semua sudah meninggal ini. Baik yang di Kaliwungu maupun yang di pesantren di Tegal. Ya, 2 kiainya sudah meninggal semua, tapi ilmunya masih bermanfaat, ditularkan oleh santri-santrinya, ini pahalanya terus mengalir ya. Baik, saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita makmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Saya kira ini bila tersedia hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah yang sangat semoga ilmu yang disampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengakhiri acara Allah menutup dengan hamdala. Alhamdulillahirabbil demikianlah kamu sekalian acara pengajian dan melakukan bersama pada sore hari. Semoga Allah Dengan pun di bagian Pak. Apa? semua akan diberikan keberkahan pada kita. Kami mau maaf apabila sesuatu dalam
Waduh. Ini pengen latihan Betul, betul. Oh ya, ini. Ayo Tik, ayo Tik. Wah, ini ada hadiah ada yang berdiri, berdiri. Nah, ya. Gimana bunyinya? Bilangnya apa? Terima kasih ya. Ya. Untuk Bapak Ibu kita doa untuk membuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Iya, materian. Persiapan makanan yang menyiapkan ibu-ibu RT 06. Persiapannya ini ada jus jambu, terus ini ada bungkusan itu. Ini makan besarnya yang dipersiapkan oleh warga RT 06. Terima kasih buat warga RT 06 yang telah menyiapkan buka puasa yang nanti dilaksanakan setelah sholat maghrib. Buah-buahnya persiapan setelah sholat maghrib. Ini suasana pada buka puasa makan besar setelah sholat maghrib. Suasananya semacam ini. Pada makan buka puasa. Ini pada di makanan ini sahabat-sahabat semua, ini sudah buka puasa, sudah selesai dan persiapan sholat isya. Dan terima kasih ibu-ibu warga RT 06 yang telah menyediakan makanan-makanannya, menyediakan minumannya kepada warga RW 17. Semoga dari acara ini, acara pengajian buka bersama, mudah-mudahan menjadi manfaat. Apabila teman-teman semua merasakan ada manfaatnya, silahkan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Dadah.